warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Haq dengan NIM 2101072077 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tugas akuntansi perbankan, yaitu materi operasional clearing RTGS, BI Fast dan transfer. Pertama kali, mohon maaf terlebih dahulu karena ada sedikit kendala. Jika saya menampilkan seluruh bagiannya, maka nanti tampilan layarnya tidak akan muncul pada saat saya record ini. Dan beginilah penampilannya. Baik, mau masuk saja ke materi operasional clearing RTGS, BI Fast dan transfernya. Yang pertama itu materi yang akan saya bacakan nantinya, itu yang pertama pengertian clearing tersebut, jenis-jenis clearing, warkat clearing, mekanisme clearing, pengertian RTGS, mekanisme RTGS, pengertian BI Fast, mekanisme BI Fast, serta media transfer lainnya. Baik, masuk ke materi pertama, itu pengertian clearing. Pengertian clearing tersebut itu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PWI/2005 tanggal 22 Juli 2005. Pengertian clearing. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Jenis-jenis clearing. Jenis-jenis clearing. Yang pertama, clearing umum. Clearing umum jenis ini biasanya dipakai dalam perhitungan warkat perbankan. Adapun proses pelaksanaan maupun pengaturan sistemnya diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang. Clearing lokal. Untuk clearing lokal, perhitungan warkatnya dilakukan secara antar bank. Hanya saja ketentuan yang berlaku diatur oleh daerah seperti yang sudah ditetapkan sejak sebelumnya. Yang ketiga itu clearing antar cabang, yang mana clearing lokal menjadi salah satu sarana perhitungan utang piutang, surat berharga atau transfer uang yang digunakan secara khusus untuk bank yang berada dalam cakupan suatu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya yakni seluruh perhitungan dari kantor bank cabang akan dikumpulkan. Materi selanjutnya itu 3, itu warkat clearing. Warkat clearing ini terdiri dari 4. Yang pertama itu adanya sistem yang terdapat dalam warkat clearing ada 4, yaitu pertama itu sistem manual, suatu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang melaksanakan proses clearing secara manual oleh setiap peserta, mulai dari membuat bilik saldo clearing hingga pemilihan warkatnya. Yang kedua itu sistem semi otomatis atau sistem semi otomasi, yang mana dalam sistem ini memperlakukan pelaksanaan perhitungan dan penyusunan bilik saldo clearing dengan cara manual oleh tiap peserta. Yang ketiga itu sistem otomasi, yang mana sistem ini menyelenggarakan clearing lokal. Pelaksanaan sistem otomasi ini melakukan perhitungan, pembuatan saldo clearing dan pemilahan warkat. Yang keempat itu sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik ini adalah sistem penyelenggaraannya dalam perhitungan dan pembuatan bilik saldo clearingnya. Sistem clearing elektronik ini memperlakukan seluruhnya secara elektronik dan disertai cara penyampaian warkat beserta pada pihak penyelenggara. Yang keempat itu mekanisme clearing. Mekanisme clearing yaitu yang pertama clearing penyerahan. Clearing penyerahan dalam terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor peserta ataupun tempat penyelenggaraannya. Setiap peserta akan memberikan warkat berupa warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Warkat debit keluar sendiri merupakan warkat yang disetorkan nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Sementara warkat kredit keluar
merupakan wildcard yang mana beban dari keuntungan dan kepentingan nasabah lain akan disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan. Yang kedua itu clearing pengembalian. Clearing pengembalian itu mekanisme clearing yang satu ini melibatkan wildcard clearing berupa wildcard debit masuk dan wildcard debit keluar. Kedua wildcard ini diterima oleh peserta. Adapun wildcard debit masuk adalah wildcard yang dikumpulkan peserta atas beban nasabah yang menerima wildcard ini. Sementara itu, wildcard kredit masuk adalah sebaliknya, yaitu wildcard yang diserahkan peserta lain untuk keuntungan dan kepentingan nasabah bank yang menerima wildcard itu. Yang kelima, materi yang kelima itu pengertian RTGS. RTGS sendiri yaitu Real Time Gross Settlement atau RTGS adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Yang keenam itu mekanisme RTGS. Mekanisme kerja RTGS ini sendiri yaitu bank pengirim itu petugas RTGS tersebut menerima slip pengiriman uang dari teller untuk segera dikirimkan ke penerima. Tugas Bank Indonesia adalah mendebit saldo bank pengirim untuk diteruskan ke bank penerima secara otomatis. Bank penerima itu adalah pemilik rekening banknya. Selanjutnya, menerima uang yang telah dikirimkan dari bank pengirim. Materi selanjutnya itu materi ketujuh itu pengertian BI-FAS. Pengertian BI-FAS yaitu sebuah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang memfasilitasi pembayaran retail secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu mekanisme BI-FAS serta media transfer lainnya. Mekanisme untuk menjadi peserta BI-FAS ini kita harus atau mekanisme itu BI-FAS ini untuk biaya transaksinya ada sebesar 2.500. Sedangkan untuk real time online-nya sedangkan untuk transfer online tersebut kita membayar biaya transaksi sebesar 6.000. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyaknya terdapat kekurangan dan kendala. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.